Salam kenal kami dari Kriya Magot Pekanbaru, Pak, kepada Bapak Kepala Dinas DLK Pekanbaru yang mewakili Bapak Kepala Dinas DLK Kompetensi yang mewakili, kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara pembudidaya maggot untuk skala rumahan. Kami di sini di Kriya Magot Pekanbaru sudah 3 tahun, Pak, menggeluti ternak maggot ini. Dulu kiranya maggot ini nggak ada artinya, Pak. Kami sengaja pertama itu untuk pakan ternak, karena dulu pakan ternak itu kalau pelihara ayam 10 paling nggak 1 hari beli jagung 2 kilo. Jadi kami bagaimana bisa menciptakan, kita bisa menciptakan pakan tapi mengurangi biaya. Nah, kalau maggot kan kita bisa menciptakan sendiri, berarti Bapak bisa beternak maggot, bisa cetak makan ayam sendiri. Memang ayam Bapak, kalau ayam Bapak rasa udah banyak punya lah. Ayam, ikan. Kita untuk skala rumahan aja ini, Pak, budidaya maggot skala rumahan. Jadi Bapak-bapak bisa mencoba nanti di rumah pelihara maggot skala rumahan, yaitu dengan modal ember aja atau bak kecil yang bisa dipakai untuk ternak maggot ini. Jadi Bapak nanti di rumah punya ayam 2 ekor, ternak maggot pakai ember kecil, terus nanti dibesarkan bisa untuk makan ayamnya. Itulah Bapak-bapak kita untuk menerapkan cara beternak maggot skala rumahan. Ini Bu mengenalkan, ini telurnya, Pak. Ini telurnya, telur maggot ini. Ini telurnya, nanti setelah ditetaskan umur 6 hari ini maksimal nih harus ditebar. Ya, 1 minggu maksimal. Pokoknya udah terurai, dia langsung ditebar ke bak pembesarannya ini, Pak. Ini bak pembesarannya. Nanti kalau untuk ininya pakai bak kecil aja. Kalau skala rumahan paling 5 gram aja udah banyak, Pak. Nah, itu. Harga telur untuk saat ini harganya 6.000 sampai 7.000, Pak, per gram. Itu. Tapi bisa mencapai kalau 1 gram itu kalau pakan bagus maksimal bisa 2 kilo. Dapat 2 kilo maggot panen kalau untuk 1 gram telur. Nah itu, nah ini nanti, ini apanya dulu, dari awalnya telur, terus ini baby maggot yang setelah netas umur 6 hari. Nah ini maggotnya, Pak. Ini maggotnya umur 7 hari, Pak. Ini umur 7 hari, Pak. Masih kecil-kecil ya. Makanya sengaja biar untuk pakan nanti bapak-bapak yang bawa bisa kasih pakannya. Nanti bisa ditaburkan ke mana? Ke ayam. Bisa dicoba ke ayam bapak nanti sama ibu-ibu. Ya sebenarnya kalau maggot itu tidak menjijikan, cuma geli aja. Kalau menjijikan enggak ya. Nah, itu. Ya bisa kalau nanti bapak-bapak sampai rumah bisa diteskan ke ayam atau ke ikan. Kalau yang ikan lele itu lebih kencang, Pak. Ini maggotnya. Nah, ini namanya prepupa ini. Maggot yang udah tua, udah umur di atas 21 hari. Itu prepupa. Itu yang itu pupanya itu udah agak bergerak. Itu sudah lagi jadi lala. Kalau ibu masih geli, Bu, ya, masih jijik nggak Bu tadi, Bu? Jijik atau geli, Bu? Geli aja ya, kalau jijik enggak ya. Nah itu, jadi untuk Bapak bisa melihara dari mana arahnya. Bapak bisa melihara dari telur. Kalau Bapak melihara telur, paling budidaya dari telur. Kalau telur Bapak beli telur dulu. Kemana? Ke tempat Pak
ini ada juga nanti telurnya. Pokoknya banyak telur dari siak itu. Nanti sudah dibesarkan, bapak-bapak kasihkan makan ke mana? Ke ternaknya. Itu lebih irit sekali, Pak. Terus Bapak, sampah itulah yang paling berguna sekali. Bapak sampah-sampah organik itu sisa-sisa nasi, kalau Bapak nggak punya ternak, kasih ember aja, Pak, direndam pakai air. Sampai 2 hari kasih empat yang coklat, Pak. Kasih 2 tutup aja, tutup. Keluarkan gas, kasihkan makan ini. Tuangkan aja lah, habis sama maggot. Jadi begitu dia nggak begitu bau kalau difermentasi. Tapi kalau nggak difermentasi agak bau, dia menghilangkan gasnya dulu soalnya. Nah itu. Jadi untuk pelihara maggot ini sangat gampang, sangat efektif, membantu pembuangan sampah yang jelas. Pokoknya membantu sampah itu bisa diolah lagi. Tuhan menciptakan maggot itu sangat berguna sekali soalnya. Dulu saya tuh nggak percaya sama maggot dulu, cuman coba saya punya ayam kok beli jagung terus saja ini beli jagung habis, akhirnya berpikir saya, wah pelihara maggot, tapi nggak berpikir ke sampah dulu saya tuh, pokoknya pelihara maggot aja. Setelah lama-lama sampah-sampah rumah tangga tetangga itu suruh mengumpulkan, masukkan ke ember, masukkan ke tong, kasih empat 2 hari, kasihkan makan. Rupanya membantu membuang sampah. Yang untuk organiknya kayak nasi, kayak sayur yang basi, kok dibuang itu cuma aja orang buang itu kan bikin penyakit juga gitu. Kalau dikumpulkan, itu dikasihkan makan ke maggot sangat bagus. Terus sayur-sayuran yang nggak busuk, tomat, semuanya yang busuk-busuk itu dikasihkan, kalau itu aja langsung nggak apa-apa. Itulah, semoga bapak-bapak itu tergugah untuk pelihara maggot ini. Kita besarkan maggot ini di Kabupaten Siak, khususnya itu supaya ya mengurangi makan dari pabrikan. Kita sudah mengurangi jauh, Pak. Dari pabrikan itu mengurangi jauh. Semoga dengan maggot ini bisa mengatasi sampah di lingkungan masing-masing lah, Pak. Nah itu nggak usah ke jauh-jauh, otomatis ke rumah tangga kita sendiri aja. Tidak membuang sampah yang memisahkan yang plastik sama yang organik aja dipisahkan, terus diapakan langsung. Mungkin bapak-bapak bisa bertanya nanti bagaimana caranya, terus pertama peliharanya itu bagaimana, kita bisa menjawabnya kalau bisa. Untuk Bang Dewa namanya Pak? Bang Alimin, kita tadi sharing, kita ya masih banyak kekurangannya dengan peternak maggot ini. Kita sharing lah mana kekurangan kita, mana kita kekurangan pasti banyak. Jadi kita tambahin semua, tambah pengalaman lagi. Nah ini tempat untuk bertelurnya ini. Kalau Bapak nanti udah bisa ini netaskan ini jadi kayak gini, Pak. Ini umur 6 hari tuh, Mas. Kita kayak kalau usaha ini, Pak, kayak nanam bayam. Cepatnya kayak nanam bayam. Kalau udah tahu bisnis ini lebih cepat. Tapi ini tepat waktu ini, Pak. Nggak bisa waktu kita nggak bisa terlena. Panen setiap maksimal 2 hari harus dipanen. Kalau 2 hari nggak dipanen, netas ya di sini. Habis tinggal cangkang aja ini. 3 hari itu masuk ke 3 hari ini udah mulai pecah-pecah ya, dipanen udah jelek. Nah, itu kalau udah netas, udah kayak gini, cepat dipindahkan ini, Pak. Kalau nggak cepat-cepat dipindahkan, besarnya jenjangnya sangat jauh. Nggak mungkin kita milihnya. Nah itu, udah jadi maggot pun harus cepat dipanen. Kalau udah dipanen, kasihkan ayam atau kasihkan ikan. Karena kalau nggak cepat dipanen, jadi prepupa kayak gini. Udah jadi prepupa, nanti jadi pupa. Nah ini, itu pupa udah lalat terbang. Ini 3 hari udah jadi lalat, udah jadi. Makanya siklusnya cepat ya, Pak.
siklusnya itu cepat tepat waktu kalau pelihara maggot ini. Makanya maggot ini ibaratnya mesin penggiling organik. Kasbotnya untuk pupuk sangat bagus, penggiling organiknya, penggiling sampahnya sangat cepat ya. Dia satu hari bisa 4 kali lipat badannya penggilingnya. Orang dia makan, asal dikasih apa aja makan terus Pak. Dikasih apa aja makan. Mau dikasih ubi itu geluntungan rebus habis itu habis Pak. Ayam bangke itu, masukan situ habis ya. Kambing pun habis ya kalau banyak. Makanya ini pengurai nggak ada, diciptakan Tuhan mesin pengurai sampah ini yang sangat efektif kayak maggot. Nah itu, Bapak-bapak, supaya ya nanti kita sama-sama mengembangkan maggot ini, mengurangi sampah. Yang pertama, yang kedua bisa menambah pakan ternak kita tidak beli. Jangan jauh kalau ikan lele itu Pak. Panennya biasanya 2 bulan, 3 bulan ya kan. Kalau pakai maggot ini konsumen saya itu bilang 3 bulan kurang 10 hari. Jadi dia lebih 20 hari efektifnya. Tapi dia dikasih makan 50% maggot, 50% pelet ya. Dia nggak bisa 100% pakai maggot tau karena dia protein tinggi Pak. Kalau ayam 100% Pak, maggot ini Pak, kepalanya buta-buta Pak. Tiap hari kelahi aja yang kecil-kecil itu. Sampai buta-buta dia kepalanya itu. Telurnya juga besar ya? Telurnya besar, terus kekentalan kuningnya itu lebih gumpal ya. Nah, itu pokoknya maggot ini ya kami sudah 3 tahun menggelutinya. Kalau di Pekanbaru ini belum banyak sih Pak, peternak maggot masih belum. Jadi ibaratnya belum begitu, karena orang tahunya jijik lah maggot. Kami aja dulu sama orang ternak belatung aja. Nah itu, jadi mudah-mudahan ya dengan belatung ini kita bisa mengurangi sampah sama menambah pengalaman kita, menambah budidaya kita, lagi menambah apa? Kalau udah laku nanti orang mulai beli jadi duit juga gitu. Jadi itu Bapak-bapak, mana tahu ada yang mau bertanya untuk masalah budidaya maggot, silahkan Bapak-bapak, Ibu untuk bertanya. Saya yang mana tahu saya belum bisa, saya jawab ya. Yang saya bisa saya jawab, akan saya jawab apa Ibu dan Bapak-bapak ini untuk budidaya maggot khususnya dan kegunaannya. Tapi kalau yang masih jijik di maggot ya bisa, memang harus nggak jijik maggot ini, karena maggot dari kotoran sih Pak, orang menjijikkan. Maggot ini kan menjijikkan kalau yang belum tahu. Tapi kalau yang udah kering kayak gini nih tidak akan menjijikkan, kalau yang kering kayak gini. Kita makanannya bisa, kalau sampah rumah tangga ya bagusnya itu difermentasi. Itu pakai dulu, nanti 3 hari udah busuk, udah baunya kurang, baru tuangkan. Udah habis itu dimakan semua Bu. Mau tulang pun dalam-dalamnya itu habis ya. Dia digigit semua aja. Apalagi sayur, kalau sayur cepet kali Bu. Sayur, buah-buahan yang udah busuk-busuk, misalnya jamu-jamu itu misalnya kan jamu-jamu air itu pakai rontok-rontok Bu, nggak kemakan sama ibu-ibu dari sampah. Nah, itu masukkan ke maggot, habis. Nanti kasbotnya ini jadikan pupuk ke bunga. Ibu kan punya bunga biasanya. Itu bagus sekali untuk tanaman bunga ibu-ibu. Karena dia apa? Menyerap air dia. Dia menyerap air, menyimpan dia. Jadi disimpannya air itu ke kasbot ini. Jadi itu Bu, bagaimana ada pertanyaannya Bu, bagaimana untuk maggot untuk Kabupaten Siak ini pas hari ini, jadi nanti bisa untuk motivatornya masyarakat Kabupaten Siak ini. Supaya orang bisa biar besar maggot ini biar
sampah-sampah itu nggak diserang, kecuali plastik yang dimakan ya Bu. Plastik sama kayu dia nggak dimakan, tapi kalau yang organik apa aja habis sama dia. Jadi nanti kasbotnya remah kayak gini Bu, udah kayak dari tanah dia. Ini kasbotnya udah kayak dari tanah kayak gini. Gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya, hidup aja. Satu lagi Pak, kalau masalah pemberian makannya apa per jam atau per hari atau setiap saat? 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Kalau udah rutin Ibu, 1 hari 2 kali pagi sore. Tapi kalau Ibu mau cepat besar-besar, kasih full terus aja. Kasih full, kalau Ibu ada sampah kasihkan aja. Itu cepat besar, cepat gemuk, cepat panen. Gak nyampe umur 10 hari udah panen itu. Orang biasa sampai 21 hari, 18 hari, 10 hari udah bisa panen kalau full makanan. Nah itu. Terus kalau nanti mau memisahkan pupa ini namanya migrasi, tempat migrasi Bu. Dia kalau sudah pre-pupa sama maggot memisahkan sendiri dia. Yang putih sama yang hitam akan mencari tempat yang kering dia, yang bersih dia. Nggak mau yang basah-basah, yang kotor dia. Dia nyari tempat yang bersih, manjat. Jadi dia menyendiri, dia udah nggak perlu makan lagi, dia puasa. Baju jadi nanti pre-pupa, jadi pupa. 3 hari 4 hari udah ada di lalat. Lalat ini nggak makan lagi. Cukup disiram pakai semprot aja di dinding dinding kandangnya itu pakai air putih bersih aja. Dia nggak butuh makan, dia kerjanya hidupnya cuma begitu keluar jadi kepomong jadi lalat. 3 jam 4 jam udah mulai dewasa. 1 hari udah terbang dewasa. 2 hari kawin dia Bu. 2 hari sampai 3 hari kawin. Yang jantan itu mati, yang betina bertelur, habis telur mati. Makanya siklusnya harus diganti cepat ya. Dia begitu keluar dari kepomongnya itu dia 4 hari, 5 hari udah mati.